Sejak tanggal 13 Agustus 2025, orang-orang di internet udah berbeda melihat bagaimana masyarakat Pati sebelumnya yang awalnya banyak banget kasus-kasus curanmor gitu ya, sampai pada akhirnya menjadi cerminan dan juga contoh bagaimana kekuatan masyarakat rakyat Indonesia gitu kalau misalnya berhadapan sama pejabat yang emang ngebuat aturan yang tidak disukai sama masyarakatnya sendiri. Dan pertanggal 26 Agustus 2025 ini gue bakal kasih tau ke lu semua tentang bagaimana kelanjutan dari kondisi masyarakat Pati setelah demo tanggal 13 Agustus 2025 yang menuntut untuk memakzulkan bupatinya itu sendiri gara-gara kebijakan tentang kenaikan pajak bumi bangunan yang katanya bisa nyentuh sampai 250%. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua your favorite Uncle Omre. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, jangan lupa buat makan gitu ya. Video Ngopi ini gua bakal buat berlandasan beberapa portal berita yang udah gue baca gitu ya. Kayak misalkan berita dari Kompas dengan judul Demo 25 Agustus di Pati batal, di mana warga pilih kirim surat ke KPK dan muncul masa dukung Sudewo. Terus kemudian berita dari Tirto dengan judul Update Demo Pati Jilid 2 hari ini 25 Agustus jadi digelar. Terus Kompas lagi dengan judul apa yang dimaksud politik divide et impera. Dan yang terakhir dari Detik News dengan judul KPK panggil ulang Bupati Pati terkait kasus korupsi jalur KA Lusa. Nah, dari tanggal 13 Agustus gimana kelanjutannya Bang? Setelah udah ada DPRD yang turun tangan gitu ya, ngebentuk pansus kalau misalkan bakal memakzulkan bupati. Di video Ngopi sebelumnya gue udah sempat bilang kalau misalnya proses pemakzulan itu masih panjang dan juga masih lama. Tapi tetap aja pendapat orang-orang di internet yang bilang kalau misalnya masyarakat Pati mungkin akan menjadi cerminan bagaimana Indonesia ke depannya, itu masih tetap valid gitu ya. Hasil apapun dari bagaimana daerah Pati ini gitu ya menghadapi bupatinya, terus habis itu gimana nge-treat bupatinya, akan mungkin menjadi bagaimana masyarakat Indonesia nge-treat pejabat-pejabatnya sendiri. Jadi setelah adanya demo tanggal 13 Agustus kemarin, akhirnya orang-orang tuh agak sedikit senyap dalam ngomongin soal daerah Pati ini, karena tuntutan-tuntutan dari demonya sendiri tuh udah berhasil untuk dikabulkan. Yang pertama, pemakzulan udah ada langsung turun gitu ya perwakilan DPR untuk buat pansus. Terus kalau misalkan kenaikan pajak bumi bangunan tuh udah bener-bener diturunin lagi gitu, karena basically sebelum tanggal 13 pun udah diturunin gara-gara bupati-patinya ngelihat kayak beneran nih masyarakat bakal datang, soalnya donasi udah banyak banget gitu, sampai ada istilah demo air minum kok nggak salah aja tuh banyak banget kardus aqua yang ngelilingin kantor bupati gitu. Jadi pada takut kan, tapi tetap aja tanggal 13 akhirnya orang-orang tuh masih aja demo karena ada alasan yang lain gitu. Arogansi dari beberapa tanggapan-tanggapan di portal berita yang pada akhirnya nyulut emosi dari masyarakat Pati. Jadi secara tidak langsung tuntutan udah kelar, makanya orang-orang tuh tinggal monitoring aja gimana kelanjutan dari posisi bupati-patinya sendiri. Nah dari situ, dari tanggal 13, 14 Agustus sampai tanggal 25 Agustus banyak banget pejabat-pejabat negara Indonesia yang pada akhirnya ngasih tanggapan soal bagaimana daerah Pati sebelumnya. Bahkan yang plot twistnya adalah ada beberapa berita yang ngabarin kalau misalkan bupati-patinya itu sendiri itu kena kasus dugaan korupsi jalur kereta api pas waktu dia menjabat di posisi dia yang sebelumnya. Gara-gara adanya berita ini, akhirnya masyarakat Pati itu langsung buat agenda untuk demo susulan agar bupati-patinya turun dari jabatannya tanggal 25 Agustus 2025. Nah, sebelum tanggal 25 Agustus 2025, ada banyak banget berita-berita yang ngabarin kalau misalkan demo ini makin lama makin melemah gitu ya kekuatannya. Karena apa? Karena ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, inisiator dari demo sebelumnya tanggal 13 Agustus itu udah bilang kalau misalkan gak ikut lagi nuntut Bupati Pati Sudewo lengser. Nah yang lucu kalau misalnya lihat dari reply-nya banyak banget yang ngekepoin kalau misalnya ternyata inisiatornya udah foto bareng bupatinya sendiri gitu ya. Kayak misalnya dari berita Lingkar News, batal demo Sen akui berdamai dengan Bupati Pati. Terus ada juga foto yang kepoin kalau misalnya ternyata beliau prafoto sama Pak Jokowi dan segala macam gitu ya. Bahkan gak sedikit ada orang-orang di kolom komentar juga bilang kalau misalnya mungkin beliau udah dapat ancaman atau seenggaknya udah pengen melindungi keluarganya, soalnya terlalu vokal kemarin gitu ya sampai ngebentak-bentak bawahan dari bupatinya langsung. Terus yang kedua ada demo tandingan dimana ini muncul untuk mendukung bagaimana Bupati Pati itu tetap bisa menjabat gitu ya di posisinya nih. Beritanya dari Kompas, demo 25 Agustus di Pati batal, terus warga pilih kirim surat ke KPK, muncul masa dukung Sudewo. Nah akhirnya gara-gara banyak banget peristiwa-peristiwa ini, masyarakat Pati yang awalnya pengen demo gitu ya langsung di alun-alun memutuskan untuk membatalkan demonya gitu tanggal 25, terus abis itu lebih memilih untuk mengsurati KPK biar segera memproses dugaan korupsi emang terjadi sama Bupati Patinya itu sendiri. Jadi begitulah kabar terbaru dari masyarakat Pati, Bupati Pati, dan juga daerah Pati yang emang kata orang-orang gitu ya menjadi cerminan bagaimana Indonesia ketika emang melakukan hal yang sama juga.
Lu bisa langsung kasih tanggapan di kolom komentar. Tapi sebelum mengakhiri kita bakal baca bareng-bareng gitu ya bagaimana berita faktualnya. Ini gue baca dari kompas.com, di mana rencana unjuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang dijadwalkan berlangsung hari ini Senin tanggal 25 Agustus resmi dibatalkan. Di mana ini keputusannya disampaikan oleh koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yaitu Supriyono alias Botok pada Minggu. Tanggal 25 Agustus itu tidak ada demonstrasi. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa AMPB akan mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendesak agar Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sudah diketahui tidak hadir ketika dipanggil oleh KPK RI untuk memberikan keterangan terkait skandal suap pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah. Tanggal 25 itu masyarakat Pati satu keluarga membawa satu surat berbondong-bondong mengantarkan surat ke kantor pos Pati yang ditunjukkan ke KPK RI di Jakarta. Isi suratnya mendesak KPK untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka. Oke, menariknya adalah udah ada berita terbaru gitu yang bilang kalau misalkan panggilan ulangnya itu udah ada dari tanggal 22 ke tanggal 27 Agustus. Yang tanggal 22 nggak hadir katanya gara-gara ada agenda lain, terus habis itu akhirnya di reschedule sama KPK tanggal 27. Dan ya mungkin bakalan hari tanggal 27 gitu ya. Kalau misalnya ada di antara kalian semua emang tahu kabar kelanjutannya kayak gimana, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terus di sini juga dibilang katanya masa AMPB berencana menyampaikan aspirasi ke Gedung Merah Putih KPK RI di Jakarta pada 2-3 September menyoal dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Untuk mendukung pendanaan aksi tersebut, AMPB mengumpulkan donasi dengan mendirikan posko di depan gerbang kantor Bupati Pati. Posko donasi mulai tanggal 13 Agustus hingga 31 Agustus, di mana sudah terkumpul 117 juta lebih. Ya meskipun emang beritanya nggak kedengeran di kita gitu ya, tapi di daerah Pati, di Kabupaten Pati itu sendiri tuh masih rame orang-orang ngomongin soal hal ini, bahkan donasinya udah terkumpul sampai 100 jutaan. Untuk mengawal kondusivitas, di samping posko donasi itu juga didirikan posko petugas gabungan dari TNI, Polri, dan lainnya. Hasil donasi itu nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan dalam rangka keberangkatan ke Gedung Merah Putih KPK RI. AMPB berencana akan berangkat pada tanggal 1 September melalui jalur transportasi darat. Hasil donasi akan digunakan untuk menyewa bus dan konsumsi untuk keberangkatan masyarakat Pati Bersatu ke KPK RI tanggal 1 September. Gara-gara pembatalan demo tanggal 25 Agustus 2025 ini, banyak banget netizen di Twitter menganggap kalau misalkan masyarakat Pati udah kena yang namanya divide et impera atau strategi politik pemecah belah, di mana akhirnya beberapa orang gitu ya emang megang kekuasaan memutuskan untuk berteman dengan beberapa masyarakat yang emang protes, terus habis itu dijadikan sebagai teman, yang kemudian pada akhirnya muncul beberapa demo-demo tandingan ini yang ngebuat orang-orang ngerasa kalau misalkan udah ada pada akhirnya strategi baru yang ngebuat demo besar itu bakalan batal. Ya, lu bisa lihat respon dari orang-orang di Facebook juga ya, langsung ngomong kalau misalkan ini politik adu domba, sering disebut juga politik divide et impera. Di Twitter pun sama. Morningstar bilang inisiatornya ini orang jadwal divide. Damn. Oke, jadi apa itu politik divide et impera? Ini gua ngambil artikelnya dari Kompas ya, tim redaksinya Feral dan juga Tri Indriawati. Kalau misalnya divide et impera adalah politik pecah belah atau adu domba yang diterapkan oleh penjajah Belanda di Indonesia. Strategi ini dipopulerkan oleh Julius Caesar dalam upaya untuk membangun kekaisaran Romawi. Lalu setelah Belanda datang ke Indonesia, mereka mempraktikkan politik divide et impera dengan tujuan memecah belah sebuah kelompok menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk ditaklukkan. Ini opini dari orang di internet gitu ya. Kalau misalnya demo-demo tandingan kemarin itu basically kayak ya orang-orang sebelumnya yang pada akhirnya berteman sama yang lagi di demo sekarang kayak gitu. Itu opini. Cuma kita nggak tahu apakah benar ini politik divide et impera atau bukan gitu ya. Silakan lu menilai sendiri ya. Sementara gua di video ngopi ini bakal coba ngasih lu semua apa yang dimaksud soal politik divide et impera sesuai dengan apa yang diomongin sama orang-orang merespon berita-berita tentang Pati. Balik lagi, politik divide et impera adalah politik pecah belah yang diterapkan oleh Belanda, tepatnya oleh VOC selama berada di Indonesia. VOC Kongsi Dagang Hindia Belanda dibentuk pada 20 Maret 1602. Orientasi VOC adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Selain itu, VOC juga berusaha menguasai jalur perdagangan sekaligus memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, VOC menerapkan strategi politik yang udah kita kasih tahu sebelumnya, di mana ketika Belanda pertama kali datang ke Indonesia, jumlah mereka masih sangat kecil dan hanya mampu menguasai beberapa pos dagang dan benteng di Ambon dan kemudian Batavia. Guna memperluas wilayah kekuasaannya, VOC menerapkan politik divide et impera, di mana penerapannya ataupun runtutan strateginya itu bisa lo lihat di sini. Pertama, make friends and create common enemy, manajemen isu, win-win solution, merekrut pemimpin lokal, pengepungan dan embargo,
mengatur terjadinya perang saudara, dan exercise force and extreme prejudice, di mana biasanya langkah awal yang dilakukan VOC dalam menerapkan politik divide et impera adalah dengan make friends and create common enemy. Artinya, VOC berperan sebagai teman dan menciptakan musuh bersama dulu. Meskipun banyak banget kabar-kabar pengebosan gitu ya, ada demo tandingan dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya lihat di TikTok, terus habis itu ada beberapa akun Twitter juga yang ngabarin tentang masyarakat Pati gitu ya. Salah satunya akun Budi Berdikari atau Budi bukan Intel. Lu masih bisa ngeliat kalau misalnya banyak banget masyarakat Pati yang masih demo hampir setiap minggu sekali. Ya, ini captionnya Om Budi bilang terpantau masyarakat Pati masih terorganisir dan disiplin politiknya belum sepenuhnya luntur meskipun upaya pengebosan banyak di sini. Ya, ini salah satunya. Dia nge-retweet video dari Babe Imut ya, masyarakat Pati hari ini 25 Agustus long march ke kantor pos menyerahkan surat ke KPK. Ya. Baik lagi, ini sangat amat menarik untuk melihat bagaimana akhir dari permasalahan daerah Pati gitu ya, terhadap bupatinya sendiri. Itu aja mungkin bisa gue sampaikan ke lu semua tentang update informasi mengenai masyarakat Pati dan juga bupatinya. Gimana tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja, kalau misalnya kalian suka jangan buat like. Kalau misalnya kalian semua punya poin hype, please kasih hype dulu biar seenggaknya ini video ngopi makin banyak orang yang nonton, terus habis itu makin seru kita buat diskusi di kolom komentar. Sekali lagi thank you banget, sampai jumpa lagi next video ngopi. Bye bye.